Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temaram. Seperti biasa, saya sudah bersama seorang narasumber dan beliau ini ingin bercerita pengalaman pribadinya. Dan sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Iqbal ya. Selamat malam Kang. Oke, selamat malam juga Kang Iqbal. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kang Omen sehat? Alhamdulillah Kang. Terima kasih nih Kang Iqbal udah mau datang ke BC-nya di Balik Temaram ya. Siap. Ini untuk hal pertama kali Kang seperti ini? Dulu pernah sih Kang. Pernah. Tapi bukan lebih ke podcast, tapi lebih ke shoot dari satu titik ke satu titik. Tapi dengan wawancara seperti ini. Di talk show ya. Talk show ya, lebih talk show gitu. Nah di sini Kang Iqbal mungkin ada cerita yang harus dibagikan mungkin ya, pengalaman pribadi. Siap. Oke, sebelum mungkin ke cerita Kang Iqbal, bisa mungkin sapa-sapa dulu orang di rumah dan kerabat mungkin. Siap. Selamat malam semua, Kang Teteh, sobat Temaram. Di Balik Temaram. Di Balik Temaram. Sahabat Teteh. Saya Iqbal. Saya staf di Palang Merah Indonesia, bagian pendidikan dan pelatihan dan pengembangan relawan juga. Oke, Kang Iqbal, sebelum ke cerita mungkin saya ingin bertanya tentang PMI dulu ya, karena Kang Iqbal ini kebetulan bekerja di PMI. Betul. Dari bagian apanya? Kalau saya 2016 saya di bagian umum, lebih spesifiknya di ambulan. Ya. 2020 sampai sekarang saya di bagian diklat. Diklat. Oh, dari sopir ambulan ke diklat. Betul. Berarti banyak nih kayaknya pengalamannya untuk supir ambulan. Disebut banyak sih, ya lumayan lah Kang. Karena yang saya dengar biasanya untuk supir-supir ambulan kan suka ada cerita-cerita di luar Ya, nalar betul, gitu. betul. Kayaknya seru nih Kang Iqbal. Bisa boleh diceritakan nih mungkin pengalamannya? Siap. Boleh Kang. Jadi waktu itu saya lupa tahun berapanya. Pada saat saya piket Kang, tiket. Seperti biasa saya kan tiduran di sofa gitu kan sambil nunggu ada panggilan kecelakaan ataupun apapun itu gitu kan yang membutuhkan PMI. Kurang lebih sekitar jam 2 tiba-tiba kayak ada yang nyapu Kang di luar ruangan tuh. Saya pikir loh kok OB jam 2 udah sapu-sapu gitu kan, rajin amat gitu kan. Saya pikir ayo udahlah bodo amat gitu, tapi kok makin lama makin kencang itu nyapunya kayak makin kayak yang marah gitu, kasar gitu kan. Saya penasaran tuh Kang. Saya penasaran. Lalu tiba-tiba saya udahlah saya inisiatif keluar aja gitu Kang. Saya keluar, ternyata nggak ada Kang yang nyapu. Nah itu Kang Iqbal sendiri ya? Saya sendiri. Itu di mes atau Di ruang, jadi dulu ada ruang supir, di tempatnya lebih di depan. Nah di depan itu saya tiduran di sofa, di samping kan ketutup tembok. Nah di situ itu tempat standby para supir di sana? ya betul. Ada yang Ada yang sapu-sapu kenapa Kang. saya merinding ya? Ada yang sapu-sapu pada. Ya itu saya juga awalnya penasaran Kang, kok rajin amat gitu ya. Cleaning service jam segitu udah sapu-sapu gitu kan. Biasanya kan rata-rata jam 5 baru datang gitu kan. Ini jam 2 udah sapu-sapu. Tapi dipastikan betul tidak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Saya pada saat nggak ada satu pun. Yang ngelewat pun nggak ada. Saat itu Kang Iqbal berpikiran apa tuh? Ayo udahlah, memang ya kita juga harus yakin dengan adanya hal-hal di luar manusia.
Udah akhirnya mungkin karena mereka terganggu ada saya di situ, akhirnya saya pindah ke kamar kan. Saya di kamar main HP aja sampai besok paginya gitu. Itu sih yang saya lakukan pada saat itu. Jadi pada saat udah saya lihat nggak ada orang, ya udahlah, saya ke kamar aja, takut keganggu mereka. Tapi pernah nggak Kang Iqbal setelah kejadian itu ngobrol-ngobrol sama tim? Pernah. Gimana? Dan reaksi para senior juga biasa Kang, itu mah ya mungkin karena senior yang sudah pernah merasakan dulu seperti itu, jadi ya udah biasa aja gitu kan, Dianggap lumrah ya. dianggap lumrah. Tapi pernah juga ada yang Pernah diganggu ada. seperti itu. Pernah ada. Ya bahkan juga kan gak cuma itu, mereka juga para senior juga pernah berbagi cerita pada saat di jalan pun juga mereka pernah sering diganggu. Apalagi juga saya juga pernah merasakan juga Kang. Waktu itu saya lagi betulin motor. Kebetulan memang salah saya pribadi adalah saya setel musik pakai speaker Di motor. di luar. Oh, motornya di mobil. di luar motor gitu kan. Saya Itu setel masih tempat yang sama. tempat yang sama, cuman ini di luar gitu kan, bukan di ruangan. Jadi saya lagi betulin motor, terus saya pakai speaker aktif kencang lah, sekitar jam 12 tiba-tiba mulai nyala, padahal kunci nggak digantung. Tapi itu kan sedang menyetel Lampunya nyala, lampu kepala, lampu sinyalnya, rotatornya, lampu rotatornya nyala, itu sendirinya. Saya pikir pada saat itu mungkin mereka keganggu, ya udah saya matiin speaker, beres-beres, ya udah selesai. Oh, Kang Iqbal langsung berpikir ke sana. Iya. Enggak, ini siapa nih? Saya awalnya mikirnya gitu. konslet, tapi kan secara logika Kang, mobil kalau sudah dimatiin di kami kunci dicabut, nggak pernah nempel, nggak mungkin dong ada yang ini gitu kan. Nggak secara mungkin, logika secara ya. logika gitu kan, kecuali mungkin kalau ada gigitan tikus gitu kan. Tapi pada saat besok paginya saya cek nggak ada, itu jalur masih mulus, nggak ada gigitan tikus, nggak ada yang sobek, nggak ada yang rusak, itu mulus. Saat itu Kang Iqbal kan sedang membetulkan motor. Iya. Tiba-tiba si sirine ambulan berbunyi dengan sendirinya. Lampunya yang nyala, Lampunya. yang nyala. Oh, kayak apa tuh ya? Yang rotatornya. Iya, yang kedap-kedipnya Nah, itu. saat itu Kang Iqbal sendiri langsung menyambangi mobilnya atau gimana? Saya udah langsung berpikiran ke situ sih Kang. Makanya pada saat dari tadi yang saya sudah menemukan kasus pertama yang saya sapu-sapu, saya mendengar yang sapu-sapu itu, saya cerita ke senior ternyata lumrah. Nah, pada saat itu kejadiannya memang agak lama sih, selang berapa bulan gitu. Tapi saya langsung inget ke yang waktu saya mengalami pada saat sapu-sapu itu. Teringat Kejadian itu. Akhirnya saya berpikir, ya udah ini pasti salah kami yang mengganggu kebisingan mereka, terganggu. Akhirnya ya udah saya matiin, saya langsung beresin. Ya udah saya pindah tempat gitu. Dari situ. Tapi Kang Iqbal ini mungkin udah terbiasa ya? Terbiasa sih ya, kalau sekarang sih mungkin iya, kalau dulu sih enggak Kang. Masih beraba-raba. Kalau dulu masih meraba. Nah, Kang pernah nggak suatu saat di malam hari ya, di malam hari ada kontak dari luar, misalkan ditugaskan untuk menjemput mayat ya, seperti apa Kang? Kalau ya mungkin kalau di persentase kebanyakannya sih normal ya Kang ya. Maksudnya kalau kita ngangkat yang kecil ya ringan gitu, ngangkat teman-teman yang overweight gitu, yang badannya gede ya kita berat. Tapi saya pernah merasakan Kang, badannya gede, kalau di kilo paling 100 kilo lebih lah, tapi pada saat kita angkat ringan banget secara logika. Real kan? Itu pengalaman real kan saat membawa mayat. Waktu itu Kang Iqbal sendiri, saya dengan tim, tapi saya membantu angkat. Kalau biasanya kan pada saat kita ngangkat dengan bobot yang 100 kilo lebih, pasti kita juga istilahnya memerlukan tenaga yang lebih gitu kan Kang ya. Ini kita ringan Kang, tenaga kita nggak terlalu terkuras, dengan mudahnya kita angkat pasien yang bobotnya lebih dari 100 kilo. Saat itu ngejemputnya di mana Kang? Di rumah kah atau di rumah sakit kah? Kebetulan waktu itu dari rumah sakit ke rumah Kang. Dari rumah sakit Dari ke rumah rumah. sakit. Saya pernah dulu ada tetangga yang meninggal ya Kang ya.
Dan walau Akang kan merasakan kalau logiknya orang itu harusnya berat Betul. dan sesuai bobot lah, Betul. ya. Ternyata ringan. Ya. Nah, saya kebalikannya, Kang. Itu juga saya merasakan. Itu saya real, saya yang merasakan sendiri, Ya. dan saya pun kaget. Betul. Waktu itu saya pernahnya ngangkatin dari ambulan ke liang lahat. Ya. Pas saya angkat dari ambulan masih normal. Betul. Setelah makin dekat ke liang lahat itu makin berat. Walau alam ya, itu yang pernah saya alami. Kang Iqbal sendiri pernah nggak seperti itu? Kalau saya justru lebih ini Kang, orang yang kecil mungkin kayak Kang Omen gitu kan, yang lawannya lebih kurang dari 75 gitu kan, tapi kita ngangkatnya kayak kilo Kang. Itu saya pernah, itu kecelakaan, saya tidak mau menyebutkan jalannya, tapi salah satu jalan di kota Bandung. Jadi beliau meninggal karena kecelakaan. Pada saat kita lihat bodinya kecil, badannya kecil gitu. Badan kecil, tapi pada saat kita angkat, kita berempat pun minta bantuan lagi, kewalahan karena berat. Itu pernah saya rasakan juga. Ya walaupun alam, ya karena beratnya kenapa saya juga nggak paham, tapi ya kami tim juga merasakan semua gitu kan. Kami semua tim merasakan kok ini berat. Karena pada saat di akhir, ya anggaplah selesai di rumah sakit, kita ke kantor kembali, kita evaluasi. Tadi merasa berat enggak? Apakah salah kita yang salah ngangkat posisinya atau bagaimana? Ternyata hal tersebut enggak cuma saya rasakan, tapi tim yang lain pun juga merasakan. Semua tim merasakan. Yang badannya kecil, tapi pada saat kita angkat, wah beratnya. Itu real, karena saya pernah merasakan juga seperti itu. Dan pernah nggak Kang saat mengantarkan mayat dengan Kang Iqbal sendiri membawa mayat ke suatu daerah dan terjadi hal-hal yang di luar nalar? Pernah 2 kali Kang. Pernah 2 kali. Kebetulan masih di daerah Bandung Raya juga. Pertama kali saya waktu itu kebetulan sendiri, bawa mobil jenazah sendiri. Jadi pasti kerabat meninggal, orang tuanya. Kita standby di salah satu depan, jadi rumahnya tuh depan makam. Nah mobil itu di makam tersebut. Pada saat pulang awalnya kita saya biasa aja Kang, saya biasa aja gitu kan, pulang udah lewat tol aja gitu ya biar cepat gitu. Ternyata pada saat saya belok di tol, pada saat belokan ke kiri tuh di luar tuh kayak yang ada ngelemparin pasir di jalan tol, kondisi malam. Itu kan Kang Iqbal sendiri? Saya sendiri. Kalau saya mobil jenazah saya berani sendiri Kang. Kalau mobil jenazah, kalau ambulans saya nggak berani sendiri. Bedanya apa? Kalau jenazah ada kecelakaan di jalan, kita nggak bisa kita berhenti pun nggak jadi masalah, karena bukan untuk peruntukan orang sakit. Tapi kalau ambulan ada kecelakaan di jalan, kebayang Kang, saya sendiri nyupir, terus saya juga harus nolongin. Itu makanya bedanya saya nggak itu. berani. Ya, saya nggak berani. Berarti untuk mobil ambulan jenazah sama kecelakaan dibedakan. Nah kebetulan waktu itu saya kan bawanya mobil jenazah nih Kang. Saya bawa mobil jenazah pas belokan daerah Bandung Raya lah, saya nggak akan nyebutkan lagi kotanya Kang. Pada saat belok ada yang kayak ngelempar pasir sekali. Lah apa, saya kira kan dari Bani pasir-pasir gitu aspal, kan ya betul. Pada saat kedua kali kok makin kencang. Oh itu enggak sekali, 2 kali makin kencang. Saya ke pinggir, saya lihat nggak ada siapa-siapa. Terasanya di bagian mananya? Atap, bukan bawah ya? Bukan. Awalnya juga saya mikirnya gitu, mungkin aspal yang pecah-pecah gitu ya, karena ke bawah ban gitu kan. Ternyata enggak Kang. Di bawah tuh nggak ada pasir, nggak ada aspal yang pecah-pecah. Karena yang saya rasakan ada di atas. Tapi pada saat saya coba cek dulu di atas, takutnya memang ada pasir segala macam, nggak ada apa-apa. Di atapnya nggak ada apa-apa. Ya udah, saya mikir ya udahlah, yuk kita pulang. Saya setel radio gede, saya lari. Saya langsung
berangkat lagi. Saat itu tepat jam berapa Kang? Jam kurang lebih jam 8 jam 9 malam. Jalan tol Mas. Jalan tol. Di salah satu jalan tol di Kota Bandung. Jadi kalau untuk jalan tol mungkin udah biasa ya, seperti Ya, kayaknya seperti itu, Kang. yang mungkin untuk yang belum biasa mengerikan itu. Yang saya bayangin ketika bawa mayat, tiba-tiba mayatnya udah nggak bisa. Waduh, pernah nggak seperti itu Kang? Lebih enggak sih, Kang, kalau maksudnya menampakkan gitu ya, menampakkan hal-hal wujudnya. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah melihat. Kalau untuk kelebatan pun enggak, cuma rasa. Cuman saya pernah, nah itu yang kejadian kedua, saya pernah mencium bau melati, Kang, saat pulang setelah ngantar mayat. Dan itu tidak lama dari jarak saya menemukan kasus yang tadi saya dilempar pasir. masih tempat yang sama, Tempatnya atau sama. beda ini? Tempatnya Maksudnya sama. Waktunya beda, Waktunya beda. tapi Beda berapa hari, tapi waktu tempatnya sama. Di salah satu tol di Kota Bandung. tercium bau melati. Tercium bau melati. Padahal di ambulan kan tidak ada bau-bauan sama sekali, Kak. Dan itu kondisinya saya lagi nyalain AC. Saya lagi nyalain AC, tiba-tiba bau melati menyengat Kali nggak kebayang sih. Setelah itu gimana? Ya, sama yang saya lakukan, Kang. Saya setelah radio saya nyalakan gede, ya udah saya kebut. Saya berpikirnya adalah sepertinya daerah tersebut tidak mau dilalui oleh saya. Saya pikir seperti itu. Ya udah saya nyalain Karena itu radio. udah kedua kalinya. Kedua kalinya seperti itu. Pernah nggak ini setelah Kang Iqbal pulang mengantarkan salah satu jenazah dan sampai bawa ke rumah? Kalau saya pribadi, alhamdulillah enggak, Kang. Belum. Tapi teman-teman saya justru yang pernah. Seperti apa? Kebetulan satu tim. Jadi waktu itu saya masih baru di PMI. Kami masih saya dulu masih relawan. Jadi dulu beliau itu menemukan kasus kalau nggak salah pembunuhan deh, kalau nggak salah. Darahnya keinjak. Darahnya keinjak. Jadi setelah udah olah TKP segala macam, polisi sudah bilang silahkan angkut. Tugas kami lah mengangkut. Darah almarhum keinjak dan terbawa ke sepatu itu karena terinjak kan. Di sela-sela sepatu tuh masih nempel itu. Dia didatangi sama almarhum lewat mimpi selama 7 hari 7 malam. Hari pertama dia nggak nanya. Hari kedua nggak nanya. Hari ketiga karena penasaran nanya, siapa Anda? Dalam mimpi itu. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam nggak dijawab. Tapi makin mendekat. Awalnya jauh tapi makin mendekat. Tiap hari makin mendekat. Saat itu kalau boleh tahu sosoknya Cowok. Bapak-bapak. Terus dia sempat koordinasi dengan para senior. Saya dapat mimpi ini. Apa yang harus saya lakukan? Senior mengingatkan, coba dicek kembali perlengkapan yang kamu pakai pada saat membawa almarhum. Apakah ada cairan atau hal apa? Mohon maaf, kayak daging, lemak itu menempel atau tulang terbawa dan lain-lain. Diceklah. Pada saat dicek ternyata ada di sepatunya darah beliau. Langsunglah dia cuci sepatu tersebut. Malamnya nggak ada itu, sudah tidak ada. Jadi ngeri juga ya Kang. Kalau berkecimpung di PMI itu sampai segitunya ya? Ya, itu yang pernah saya rasakan, Kang. Kang Iqbal ini belum pernah. Alhamdulillah sih, saya tidak pernah merasakan seperti itu. Tapi 2 kali, Kang. Satu yang tadi, satu lagi memang kejadian juga. Memang saya satu tim juga dengan saya. Saya pernah mendapatkan meninggal. Baru ditemukan 7 hari.
Ditemukan 7 hari. Itu kecelakaan atau Enggak, di kosan. Salah satu kosan di kota Bandung. Salahnya kami, perlengkapan tidak kami langsung cuci, kami hanya rendam. Pada saat itu, karena saya waktu itu kondisinya pulang, besoknya saya baru dapat cerita dari teman-teman bahwa pada saat mereka jaga ada yang lewat. Awalnya dia kira teman gitu kan, tapi dia ngikutin sampai akhirnya si bayangan tersebut, entah bayangan atau apalah, dia sadar-sadar pada saat sudah tembus tembok. itu di mana sih? Di ruang relawan. Di ruang lewat. Ya. Di ruang relawan. Saya merinding banget loh. Di ruang relawan. Jadi kita 2 lantai Kang. Dia sendiri di atas lagi main HP. Dia pikir temen lewat gitu kan, tapi kok dia merasakan ada yang aneh gitu kan. Dia ngeliatin aja, pada saat udah lewat dia masih ngeliatin sampai dia sadar-sadar itu bayangan tersebut tembus tembok. Dia sadar langsung dia lari ke bawah. Apa yang saat itu dilakukan oleh teman Kang? Lari ke bawah. Lari ke bawah, minta tolong. Untung di bawah kan lagi banyak orang tuh. Langsung kan teman-teman yang lain juga nanya, kenapa? Di atas kenapa? Ada yang putih. Dia udah pucet bang. Ada yang putih. Ya udah pas dicek nggak ada. Tapi mungkin untuk tim PMI ini kayak sesuatu seperti itu udah hal lumrah ya. Mungkin kalau sudah terbiasa iya. Tapi kalau awal-awal kayak kemarin ya, waktu saya 2011 baru gabung dengan PMI, ya takut mah ada Kang. Ada rasa takut. Ada takut. Manusiawi. Oke. Saya merinding loh dari tadi mendengarkan ceritanya Kang Iqbal yang kayak yang tadi ngikutin ke rumah gitu. Berarti kita harus benar-benar clean sih ya. Ya, betul. Jangan ada yang sampai terbawa, mungkin untuk di ambulans itu biasa. Betul. Oke, Kang Iqbal, terima kasih nih untuk ceritanya. Dan mungkin sebelum saya tutup, ada kesan nih dan pesan buat sahabat di rumah, Kang. Baik, pada dasarnya kita hidup berdampingan, walaupun kita tidak terlihat. Intinya sama-sama menghargai, sama-sama kita harus saling mengerti. Mereka tahu ada kita pun tahu ada mereka. Intinya mari kita sama-sama saling menghargai. Tuh, sesama makhluk hidup dimanapun kita berada. Betul ya. Intinya adab ya. Betul. Oke. Terima kasih Kang Iqbal udah bercerita di podcastnya Di Balik Temaram. Dan buat sahabat DT yang ingin bercerita seperti Kang Iqbal, boleh bisa dikirim via email kita dibaliktemaram@gmail.com atau via IG kita dibaliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video kami, nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.